Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Anggraini dari kelompok 1 D3PE2 NRP 0416140036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pemrograman Java tentang sesi 6. Di sesi 6 ini ada repetition statement. Repetition statement terdiri dari while statement, do while statement, dan for statement. Pertama saya akan menjelaskan tentang while statement, yaitu perulangan while digunakan pada saat kita tidak mengetahui jumlah perulangan yang akan dilakukan, tapi mengetahui kondisi atau syarat dilakukan perulangan tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah ini, ada variabel yang bertipe data integer, makanan nilainya 1. Kemudian ada while dengan kondisi makanan kurang dari sama dengan 200. Terus ada statement makanan plus itu berarti nilai dari makanan ini akan ditambahkan nilainya sejumlah satu nilai saja. Jadi di sini kan ada makanan kan nilainya 1, kemudian dicek di while ini kondisinya makanan kurang dari 200. Ternyata kan benar 1 kan kurang dari 200, kemudian dilakukan penjumlahan makanan plus berarti nilainya sekarang dari 2, dilakukan di while lagi, di kondisi while lagi, makanan kurang dari 200, 2 kan kurang dari 200, kemudian dijumlahkan lagi di sini, di plus lagi kan 3, dan akan dilakukan looping terus. Nah, dilakukan perulangan tersebut sampai nilainya sama dengan 200 gitu. Kemudian ada do while statement, perulangan yang hampir sama dengan while, namun pernyataan akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekannya. Jadi kalau di do while statement ini dia akan dilakukan lebih dahulu statementnya, dikalikan dulu. Kalau di sini kan dikalikan dulu, kalau tadi kan ditambah dulu kan, di sini dikalikan dulu. Misal ada integer minuman sama dengan 1, kemudian minuman dikalikan 3, 1 dikali 3 sama dengan 3. Lalu di sini kondisi while itu minuman kurang dari 300, 3 kan kurang dari 300, berarti dia dilakukan dulu lagi, dikalikan 3 lagi, 3 kali 3 sama dengan 9 terus dicek di while lagi, minuman kurang dari sama dengan 300, 9 kan kurang dari 300, maka dilakukan dulu lagi, akan dilooking terus sampai hasilnya dia akan mendekati 300 atau sama dengan 300. Nah, jadi seperti itu kalau di while. Kemudian ada for. Perulangan for digunakan saat kita mengetahui berapa banyak perulangan yang akan kita lakukan. Jadi for ini logikanya sama seperti while, bedanya dengan penulisan variabel sama kondisinya itu dia di sini di parameter sini, terus ditampilkan di sistem output ini. Contohnya di sini kan ada variabel integer ciki sama dengan 20 kan, terus kemudian di sini kondisinya di sini ciki lebih besar sama dengan 5, berarti kan benar 20 kan lebih besar daripada 5, kemudian ciki tadi dikurangi 5 gitu. Dia akan dilakukan terus, dikurangi terus sampai nilainya sama dengan 5 gitu. Kemudian sesi 6 ini ada break statement, yaitu perintah break biasa digunakan untuk menghentikan sebuah perulangan, baik perulangan while, do while maupun for. Seperti contoh tadi kan ada integer ciki ya, integer ciki, kemudian nilainya 20, kemudian ciki tadi kan dicek di sini lebih besar sama dengan 5, bener kan? Berarti cikinya itu dikurangi 5. Nah, ketika melakukan pengulangan tersebut itu, lah di sini kan ada if ciki sama dengan 10. Ketika pengulangan itu sudah mencapai nilai 10, maka akan di break, maka dia akan dihentikan perulangannya. Itu fungsinya break, jadi menghentikan perulangan tersebut. Lalu ada continue statement, yaitu perintah continue merupakan perintah untuk meloncati sebuah perulangan. Kayak tadi contohnya kan ada for integer ciki sama dengan 20 tadi kan dicek lebih dari 5, benar, terus dikurangi 5. Nah, ketika if ciki ini nilainya sama dengan 15, maka akan di-continue, maka akan diloncati, tapi tetap melakukan perulangan. Jadi misal kalau dilakukan run gitu, di konsol gitu, yang keluar itu 20 tetap keluar, 15 itu dia diloncati, dia nggak akan keluar, tapi habis 20 dia akan keluar 10, 5 gitu. Di sini kan sama dengan 5, berarti sampai 5 gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada switch case. Di sini pernyataan switch akan mencari nilai ekspresi yang sesuai dengan nilai-nilai yang didaftarkan pada pernyataan case.
Dan case ini kan ada case 1, case 3, case 5 ini kan. Ada case 4, case 6. Ini ibaratnya case itu bulan. Misalnya ini bulan Januari, bulan Maret, bulan Mei, jumlah harinya itu ada 31. Terus ada case 4, case 6, ini tuh jumlah harinya misal ada 30 gitu kan. Terus misal bulan keempat, bulan ke-6 gitu. Ada ini case 2, bulan kedua jumlah harinya ada 28. Nah, kemudian ada variabel bulan nilainya 4. Nah, di switch itu dia mencari case 4. Nah, switch ini kan bulan ini kan dari variabel sini. Berarti dia mencari 4. Jadi kalau semisal nanti di run, dia akan muncul 30 ini tadi. Kenapa? Karena yang dicari switch itu kan 4 dari variabel ini, dan case 4 ini akan memunculkan nilai 30 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengcoding program Java yang repetition statement dan lain-lain tadi di NetBeans ini. Nah, kita bikin kelas dulu ya. Bebas ya namanya. Di sini saya coba pakai nama ses6. Ses6. Nah, di sini saya mau bikin metode dulu ya. Dia pakai nama industri. Coba kita coba yang while statement. Integer makanan sama dengan 1 kan tadi namanya. Terus dilakukan while keliru. While makanan coba kita bikin kelas baru supaya bisa di-run, dicoba. Namanya apa ya? Ses6 coba gitu deh. Nah, agar bisa tampil di sini, kasih sistem out umum dulu. Kasih di sini dulu. Nah, sistem outprint ini fungsinya biar kita bisa menampilkan apa yang diproses. Nah, ini biar bisa di-run, kita pakai ini static void main. Nah, gunanya public static void main string args ini supaya kita bisa menjalankan atau merun program Java yang akan kita buat. Kemudian ada 2 kelas, berarti sekarang kita bikin objek dulu. Bikin objek di sini pakai nama kelas, kemudian nama objeknya saya bikin nama uji. Nah, ini untuk create ini objeknya ya. Dari sini objek ini tadi kita bisa manggil method yang ada di kelas ses6 industry. Kemudian kita run. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan sampai 200.
tadi kan ada integer makanan kan nilainya 1, kemudian akan dicek di while kondisinya jika kurang dari 200 dia akan ditambah di plus nilainya kan hanya 1, dia akan ditambah terus sampai nilainya di sini 200, sampai nilainya di sini 200 kan banyak banget kan. Jadi semisal kayak ada sebuah industri, ada pelanggan, ada customer, dia akan memesan makanan sejumlah 200, nah kemudian kan akan diproduksi sebanyak ini. Logikanya kayak gitu, semisal logikanya kayak gitu, dia akan diproses terus, dicetak terus gitu. Ketika 200 dia akan berhenti gitu. Udah bisa. Sekarang kita coba yang while. Kita kasih jarak. Bikin integer minuman sama satu juga. Kemudian ada berarti kan ada integer minuman sama dengan 1, terus kemudian kan dikalikan di ini tadi dikalikan 3, terus dicek di while dan akan di-looping terus sampai nilainya mendekati 300. Coba ditampilkan ya. Nah, ditampilkannya di sini. Run ini kita bisa menekan shift plus F9 buat bisa run. Nah seperti ini hasilnya yang logika statement dual. Tadi kan jumlah minumannya ada 1, dia ditampilkan kan di sini 1, dia akan ditampilkan dulu di do, kemudian dikalikan 3, terus dicek di kondisi ini ternyata 3 itu kurang dari 300, ya udah ditampilkan dulu deh di sini, tampilkan kan muncul nilainya 3. Kemudian 3 tadi 3 hasilnya 9 ternyata masih kurang dari 300, kemudian 9 tadi ditampilkan dulu, sering ditampilkan dulu dan akan dilakukan terus sampai nilainya 243. Kenapa 243? Karena 243 itu dia akan mendekati 300, dan kalau semisal 243 itu dikalikan 3, semisal ditampilkan di sini, maka hasilnya kan lebih dari 300. Nah makanya sampai 243 itu sudah berhenti. Tapi kalau semisal ya ada kasus contoh industri itu dia pesennya semisal 300, produksi 300 minuman ini, kemudian ternyata waktu diproduksi atau ditampilkan di sini tuh cuma 243. Kita coba otak-atik ya, kita coba otak-atik pakai if, biar apa? Biar hasilnya dia bisa 300. If minuman ketika dia hasilnya 243. Coba bikin variabel baru deh. Ketika minuman sampai 243 berarti minum sama dengan minuman tadi yang 243 ditambahkan 57, biar apa? Biar hasilnya dia bisa 300. Kemudian sistem kita coba run lagi ya.
Oh, kebalik. Oh iya, kebalik. Berarti if-nya ini ditaruh di, nah ditaruh di sini, banyak setengah. Seret. Coba deh di-run lagi. Nah, sampai 300. Berarti ada, misal ada minuman ya, jumlahnya satu biji. Kemudian ditampilkan di sini 1 biji. Terus kemudian masuk ke sini, masuk ke if minuman sama dengan 243. Oh, belum 243. Udah dikalikan 3 dulu deh di sini. Dikalikan 3 dulu. Terus kemudian dikondisikan di while, ternyata kurang dari 300. Kemudian masuk di sini sistem output learn ditampilkan sama dengan 3. Masuk di if lagi, oh ternyata masih kurang dari 243, belum sama dengan 243. Kita kalikan lagi aja, kalikan 3. Lalu dimodifikasikan lagi sampai dikalikan, di looping terus sampai nilainya 243. Tampilkan kan 243 seret. Kemudian masuk di if. Oh iya, ternyata udah bener 243 itu udah sama seperti yang di kondisi if. Ya udah kalau gitu minumannya ditambah 57. Habis tambah 57 terus udah gitu ditampilkan di sistem output learn ini. Hasilnya adalah pas 300. Ya kurang lebih seperti itu caranya. Sekarang kita coba yang for. Dikurangi sama dengan 5. Terus coba sistem random seperti lagi. Nah, ada Ciki kan hasilnya tadi 20 udah ditampilkan. Kemudian Ciki tadi dicek kondisinya, dia lebih dari 5, bener kan, lebih dari 5. Kemudian Cikinya dikurangi 5, jadinya 15. Kemudian dikurangi lagi sampai dia hasilnya sama dengan 5 gitu. Ini adalah yang statement for. Sekarang kita coba yang break statement. Kita sama ya pakai ini, pakai for ini lagi. Kita coba lagi ya, dia kan sudah memakai sistem break, jadi kalau misal dia nanti hasilnya 10 dia akan berhenti. Dicoba
Kalau 10 dia sudah berhenti, dia tidak akan melakukan perulangan lagi. Kenapa? Karena ada statement break di sini. Sini ya, kita bisa lihat sampai 15 aja udah berhenti. Sekarang kita coba yang continue statement. Ini saya copy aja biar cepat. Terus pakai statement continue. Sama ini saya ubah 15. Saya ubah jadi 15 saja. Saya coba lagi, kita run. Nah, dia akan diloncati kan. Ketika kondisi ciki itu sama dengan 15, dia akan di-continue, dia akan diloncati, tapi tetap melakukan perulangan, tetap di loop. Nah, ada 20 nilainya yang pertama tadi, terusnya 15 tadi dia diloncati, terus kemudian dia akan mengambilkan 10 dan 5. Jadi fungsi dari continue statement seperti itu. Sekarang kita mencoba yang switch case. Ada integer bilang sama dengan 4, ada variabel itu kita bisa menyamping kayak gini ya, atau bisa juga di bawahnya langsung direct ke bawah gitu, terus samping sini juga bisa. Bolehnya dan kurang spasi. Oke, setuju. Dan jangan lupa pakai break, harus ada breaknya. Sudah. Ini untuk jarak dari bus 1 sama bus yang lain sudah dikasih nilai. Sini ada bus 4. Dia jumlah harinya ada 8. Bisa juga sih ya 29, cuma biar lebih simpel kita pakai yang 28 aja. Untuk default ada 30 hari. Kenapa kok bisa
30 hari. Nah, karena di switch ini dia kan parameternya pakai variabel yang nilainya 4, sedangkan case yang 4 yang nilainya 4 itu dia akan mengeluarkan ini jumlah 30 hari ini. Tuh, coba deh kalau semisal bulannya ini saya ganti 10. Nah, yang keluar ada 31 hari. Sini sampai bulan 12 ya. Sekarang coba ini saya ganti 20. Apa yang akan keluar? Nah, yang keluar salah, ada 0 hari secara defaultnya. Kenapa? Karena case-nya itu hanya sampai 12, sedangkan di sini parameternya dia mencari 20. Berarti kan switch-nya kan dia nggak ada case-nya kan, case-nya nggak ada sampai 20, berarti switch-nya dia bakal mencari case yang bernilai 20. Jadi lebih seperti itu. Nah, dan sekian dari saya dari sesi 6. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, terus kalau ada salah-salahnya, kalau ada error-errornya, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.